Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Untuk lebih memaknai kajian kita pagi hari ini, kita akan mulai dengan membaca Mushaf Al-Quran bersama Teh Wiwin dari Umi Maktum Voice. Surat yang akan dibawakan adalah surat Ar-Rahman. Ibu-ibu yang membawa Mushaf Al-Quran atau bisa dari HP, kita akan sama-sama mendawamkan surat Ar-Rahman sama-sama agar menjadi keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya bunda-bunda, teteh-teteh, suara Teh Wiwin dengan sangat indah. Masya Allah, semoga jadi jariah ya Bu. Betapa bersyukurnya kita yang diberi kesempurnaan sama Allah dengan ikhtiar kita bisa mengaji ya. Dan kalau ibu mau berbagi jariah dengan Teh Wiwin, dan sebegitu itu satu juz Bu, bukan satu Quran, bukan satu masa Quran, itu satu juz nilainya Rp60.000. Itu akan disebarkan kepada saudara-saudara kita yang Allah beri keistimewaan
tunanetra ya, low vision, untuk bisa belajar Al-Quran, bisa mempelajari huruf Al-Quran. Masya Allah, kita sama-sama support ya Bu, saling support, bisa wakaf Quran, bisa sedekah juga. Insya Allah keterbatasan kita, dibalik kesempurnaan kita untuk membaca Al-Quran, Allah sempurnakan dengan sedekah kita berwakaf Al-Quran. Umi sudah hadir, Alhamdulillah. Kita akan memulai kajian pagi hari ini. Kita akan mengkaji hati dengan tema yang Masya Allah, muslimah di antara jalan cinta dan pengabdian. Jujur saya mengutip ini dari judul buku Umi buat almarhum Mang Odet, suami tercinta, Masya Allah. Dan semoga dari isi buku ini bisa dirangkum pada pagi hari ini. Umi bisa berbagi apa sih yang menjadikan cinta dan pengabdian Umi buat Mang Odet, buat bapak kita, Masya Allah. Umi di hageranan tak kenal maka tak aduh katanya. Saya dari tadi pertama kali datang saya amati satu-satu, karena wajah-wajah ini akan menjadi sahabat di dunia dan insya Allah bersama di surga. Amin. Dan setiap ketemu saya makanya mencium baunya itu detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Jawa Barat ada salam khusus Sampurasun. Rampes. Harus dibawa itu ya, biar gak hilang ya. Jadi ya, itu Masya Allah luar biasa. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Istri kepala daerah dan saya sendiri seorang politisi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Bu, silakan, hanya berapa menit ya? Hah? Berapa menit ya? Menjaga ketahanan keluarga adalah salah satu perjuangan besar dalam kehidupan manusia. Menghadirkan peran-peran terbaik bersama perjalanan keluarga dengan sadar, sabar, dan istiqomah, menjadikan kita mulia di akhirat dan di dunia. Inilah jalan takwa seorang sosok perempuan yang semangat kontribusinya sudah dimulai sejak dini. Seorang dai, seorang istri, seorang ibu, seorang muslimah, sini utama. Di balik semua kesibukan berkehidupan untuk rakyat, sebagai istri wali kota dan anggota legislatif dari provinsi, Siti Muhammad tetaplah seorang ibu dan istri yang mengabdi kepada keluarga. Jadi berbakti bagi suami dan rasa pula bagi 7 orang putri. Jaga kualitas keluarga yang hanya terbangun pada bulan Syawal, karena seorang pemimpin yang hebat, yang mulia dan cerdas, politikus yang adil, usaha yang dermawan, semuanya terlahir dari seorang istimewa, yaitu perempuan, pusat pertahanan keluarga. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kata terbaik, ungkapan yang paling indah dan paling mesra seorang hamba yang dianugerahi berjuta-juta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh jiwanya harus memuji, membesarkan serta memberikan yang paling baik yang dimiliki untuk Tuhannya karena cinta. Alhamdulillah. Untuk itu
rasa syukur yang hari ini telah mempertemukan kita di tempat yang sangat istimewa, rumah dari seorang sohibul baik, Ibu Heni yang saya sayangi. Masya Allah, rumahnya enak sekali ya. Pas pertama kali datang langsung mendapatkan senyuman manis dari Bu Heni. Saya pikir usianya masih 25 tahun. Kayaknya terbalik ya, ya. Tanya sudah menikah semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bu Heni beserta keluarga besar, putra, putri, para menantu oleh Allah SWT dianugerahi keberkahan yang berlipat ganda. Rumahnya menjadi berkumpulnya para calon penghuni surga dan diberikan kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Saya jadi baru datang pertama kali ke sini, tadi saya cium terus itu tehnya wangi banget ya, Masya Allah, tidak akan saya lupa. Dan arah hukum yang saya sangat cintai karena Allah, dan sayang karena Allah Eka ya. Cantik lahirnya, Insya Allah juga Masya Allah cantik batinnya ya. Tadi sudah disampaikan banyak orang yang ingin lebih mulia di hadapan Allah selama di dunia dan Insya Allah di akhirat lewat Eka. Kita doakan ya Eka ini selalu diberikan kesehatan dan tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan kita semuanya dan ngajak kita semuanya ngariung ya, karena perkumpulan di dunia yang paling baik yaitu di taman-taman surga, nanti benar-benar di taman surga. Kemudian teh yang dari Umatun, teh wiwin ya, teh wiwin suaranya seperti suara dentingan dari surga, Masya Allah. Kita doakan selalu sehat ya. Itu suaranya bagus banget dan makhluk jahurnya juga Masya Allah ya. Siapa yang berkumpul di taman-taman surga gitu ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di dunia itu ada taman-taman surga. Dikiranya Raudhah pasti taman, itu taman surga beneran. Kalau Raudhah itu secutik taman surga Raudhah di surga kelak, titik tadi ditaruh di dunia itu yang di dekat rumahnya Rasulullah SAW. Nah kalau Rasulullah mengatakan di dunia itu ada taman-taman surga, siapa yang berkumpul di sana bersama menikmati kasih sayang Allah karena kecintaan, karena kerinduan, maka sayang malaikat akan menaunginya. Dan setiap orang tidak disebut-sebut namanya oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi dan yang ada di dasar lautan. Nggak ada yang pernah bisa begitu. Berapa jumlah ya makhluk Allah di lautan, Masya Allah, masih banyak sekali. Mendoakan kita supaya kita menjadi ahli jannah. Amin. Untuk itu kita syukuri Allah SWT anugerahkan kita usia, Allah anugerahkan kita sehat, Allah anugerahkan kita cinta, Allah anugerahkan kita kasih sayang, kemudian ukhuwah ya, karena ukhuwah itu kita bisa menikmati cinta yang sebenarnya yang tidak ada dusta ya, cinta yang pernah dititipkan kepada orang-orang muhajirin, kepada ansor, dan cinta dititipkan oleh Allah kepada orang-orang ansor, kepada muhajirin, dan cinta yang dititipkan kepada para nabi dan rasul kepada umatnya. Masya Allah, mu'minul ikhwah, itu adalah ukhuwah. Untuk itu kita serangi dan nikmati itu. Makanya saya senyum-senyum dari tadi. Masya Allah, cinta pasti bertemu dengan cinta, rindu pasti bertemu dengan rindu, sayang pasti bertemu dengan sayang, yang memuliakan pasti akan bertemu dengan memuliakan. Seperti ayat di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsanu illa ihsan. Sungguh kebaikan itu pasti akan berbalas kebaikan, karena pasti akan terjadi sebuah kesatuan yang sangat indah di bawah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita nikmati hari ini, termasuk juga dakwah yang mengajak diri kita, jiwa kita untuk selalu lebih baik di hadapan Allah, lebih tinggi di hadapan Allah, lebih merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, dan merupakan aktualisasi serta perwujudan dari doa yang senantiasa kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah nikmat iman. Orang yang diberikan oleh Allah adalah nikmat berjuang. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah orang yang mengerti tentang waktu yang dititipkannya dan peran yang ditugaskannya, dan amanah ini dipikul dengan sebaik-baiknya dengan kesetiaan dan keikhlasan serta kesabaran. Alhamdulillah kita berhimpun di sini. Semoga nikmat-nikmat ini insya Allah akan abadi di dalam sepanjang kehidupan kita selama meniti pengabdian kepada Allah. Semoga nikmat ini
ini senantiasa memberikan motivasi supaya ibadah kita lebih bermakna dan lebih sempurna di hadapan Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah. Kita juga dinikmati oleh keluarga, Masya Allah, kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dengan keluarga kita jadi mulia, karena keluarga kita bahagia, karena keluarga kita punya cita-cita, dan karena keluarga kita punya warisan terbaik untuk memanjangkan usia amal kita. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah. Salam serta salawat insya Allah selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu memilih untuk setia mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ihya sunnah dalam kehidupan pribadi, ihya sunnah di keluarga, ihya sunnah menjadi tuntunan dan tatanan di tengah-tengah masyarakat sampai akhir zaman. Mendengar tentang Muhammad ya, beliau adalah seorang laki-laki sederhana ya, tetapi begitu sangat mulia di akhir kehidupannya. Saya melihatnya, saya terasa juga yang iri ya dengan beliau yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil oleh Allah saat sholat ya. Saat waktu itu Muhammad sedang mendapatkan anugerah sebenarnya sebagai wali kota terkenal ya, wali kota terpopuler se-Indonesia. Penghargaannya itu di Bali. Terus kemudian dia menitipkan kepada Pak Wakil, Pak yang sekarang jadi wali kota, Pak Wakil, sok ambil itu penghargaan yang diberikan saya, gitu ya. Saya mau jadi khotib Jumat. Dia masih sudah memilih gitu ya, Masya Allah. Hari Kemisnya mendapatkan penghargaan kota yang paling bersih, ya, tidak korupsi gitu. Ya, termasuk itu. Senin itu, Kamis itu, kemudian ada waktu sampai jam 11. Biasanya sih yang tidur dulu tuh beliau, saya biasanya kadang-kadang suka diintik, beres, gitu ya. Belum selesai itu jam 11 malam karena saya masih rapat kadang-kadang jam segitu. Gitu lagi, aja beres, oke, ya, tinggal gitu. Nah malam itu ternyata saya dulu yang tidur kan capek banget ya. Kemudian saya terbangun karena kok ada suara orang baca Quran. Setengah 12 saya ngomong, dia lagi baca Quran, ayo tidur, saya bilang gitu. Karena kadang-kadangnya setengah 11 baru tamunya baru pulang. Setengah 12 itu dia baca Quran. Terus saya disuruh tidur lagi aja, karena Umi lebih capek kata dia. Kok Umi lebih capek, saya tidur aja, aku belum bisa tidur. Kenapa saya tidak curiga malam itu, ternyata malam terakhir. Jadi setengah 12 itu saya bangun lagi karena memang sudah terbiasa dan segitu kami bangun biasanya. Dia lagi baca Quran juga gitu sampai subuh ya, Masya Allah. Nah setelah subuh baru nanya tanggal berapa, nah ya ternyata Masya Allah kalau saya menurut waktu itu mas sayang ya, masih tahu tanggalnya, tanggal berapa ini, tanggal 10. Kenapa Bi? Gak apa-apa, nanti main masih tahu aja. Habibah baca Quran baca Quran sudah 20 juz gitu, Masya Allah gitu. Kalau beliau tuh supaya tidak lupa setiap juz, setiap hari tanggal 1, juz 1, tanggal 2 gitu. Saya ingin menceritakan tentang makna cinta dan pengabdian. Cinta itu adalah dimiliki oleh semua manusia. Tidak ada manusia tanpa cinta. Pasti dia punya cinta. Karena manusia lahir karena cinta. Karena dunia ini ada juga karena cinta Allah. Karena cinta semuanya indah. Tidak diciptakan Allah. Udara, air, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, bahkan rasa yang kita tuliskan. Bahkan sekarang setiap orang bisa mengungkapkannya dengan teknologi. Semuanya indah. Namun cinta itu kalau digambarkan tidak akan pernah bisa menggambarkan lukisan manapun. Bahkan Rumi mengatakan seandainya cinta itu bisa diuraikan dengan kata-kata, sudah berjuta-juta kata kutuliskan, ternyata tulisan-tulisan itu ketika menemui cinta terurai, terlalu cepat menuliskannya karena begitu indahnya, gitu ya. Jadi mungkin hal cinta itu
Masya Allah. Untuk itu kita rasakan. Kalau nggak karena cinta, mungkin tangan kita ini nggak 5 mili. Ada kukunya, mata ini ada bulu matanya, mata ini ada pupilnya. Semuanya ini adalah gambaran cinta Allah. Maha sempurna, the beautiful Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim wa Marah. Dan di dalam Al-Quran juga diceritakan gambaran-gambaran perempuan-perempuan yang indah. Ada Ibunda Khadijah, ada Ibunda Maryam, ada Asia, ada Hana, istri Imran, ada Ibunda Hajar, ada Sarah. Yang paling terlihat perempuan-perempuan yang mutiara dan perannya itu sampai hari ini harumnya luar biasa. Siapa yang datang ke Masjidil Haram tidak mencium harumnya Ibunda Hajar, Ibunda Khadijah. Setiap tawaf itu saya membayangkan perasaannya pagi, siang, sorenya menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan peran-peran yang tak mudah, tetapi bisa mengantarkan mereka dalam kemuliaan karena mereka memaknai karena cinta. Akhirnya para bujangga mendefinisikan apa itu cinta. Cinta adalah alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Cinta itu yang membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang biasa-biasa jadi istimewa. Ahsan amalan itulah cinta yang membuat kita baik, lebih baik, dan paling baik, dan terbaik. Seperti cinta kita kepada suami kita, yang terbaik milik kita berikan semuanya. Kepada putra-putri kita berikan semuanya. Kepada sahabat-sahabat kita, gambaran Muhajirin dan Ansor. Wahai orang-orang Muhajirin, saya punya 2 rumah, ambil 1. Ya Rasulullah, tidur di rumah kami. Kami punya makanan ini, ambil. Itu cinta. Untuk itu kita nikmati cinta itu. Jangan kita tinggal, jangan kita buang, bahkan kita lupakan dalam kehidupan kita. Maknai setiap waktu-waktu. Sudah puluhan ribu hari kita lewati. Ya, coba hidup. Hari itu sudah berapa puluh hari hidup di dunia? Hari itu gak apa? Jangan hitung ya. Karena satu hari itu kita akan mempertanggungjawabkannya banyak banget. Mulai dari bangun tidur, karena kita sudah sadar. Kalau nggak sadar nggak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, sadar diminta pertanggungjawaban. Coba dari tidur kita, setelah kita bangun, ya, berapa bangunnya kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur pada Allah. Ini baru 1 ya. Kemudian di dalam pikiran kita setelah bangun tidur itu apa? Setelah itu amal apa yang dilakukan paling sering setelah bangun tidur? Ada yang mengevaluasi tidak? Rasulullah setelah bangun tidur, dia langsung menatap langit dan akhirnya membaca Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Orang yang memperhatikan langit, bumi dan yang bersedia. Coba kita lihat, itu kita gambaran cinta. Cinta itu akan mengambil yang paling baik yang kau miliki. Ya. Ibu kepada anak sakit masa malam gak tidur, siaga 1 kalau jadi nenek mulai dimodisi. Tuhan, anak saya kalau mau melahirkan pasti dia berdoa, ya Allah semoga kalau melahirkan malam hari, ya Allah, itu begitu. Karena apa? Karena ditunggu oleh saya malam hari. Kalau siang hari ditinggalin. Kalau siang hari kan saya kegiatannya banyak, Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri merencanakan apa yang akan diperbuat dengan esok.
takwa kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Semua ayat-ayat Al-Quran itu indah banget semuanya, mengingatkan kita supaya kita tidak tersesat. Supaya tidak tersesat, kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kita rencanakan. Saya kalau usianya sudah 20.000 hari, saya sudah punya ini. Saya punya amalan istimewa ini, saya punya kebiasaan ini, saya punya perasaan ini, saya punya cinta yang ini. Saya kalau ketemu dengan sahabat sudah merasakan di titik ini, yang kalau kita padukan itu membuat kita semakin nikmat. Nikmat apa? Nikmat memuji Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena kenapa? Karena semua yang diceritakan dalam Al-Quran, yang dibentangkan dalam sejarah, yang diperlihatkan hari ini dengan mata dan telinga kita, semuanya adalah merupakan kasih sayang Allah. Siapakah yang paling baik? Ya, satu, ya, jalan cinta seorang muslim menjadi diri sendiri adalah membuat perencanaan terbaik menjadi perempuan yang salihah, perempuan yang mukminah, perempuan yang qanitat, perempuan yang hafidah. Itu 4 itu aja. Shalihatun, qanitatun, hafidatun. Masya Allah, ya. Itu detiknya itu. Apa yang dilakukan? Yaitu meningkatkan keimanan kita dengan innal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yaitu bagaimana membuat jiwa ini bergetar sampai kita datang kepada Allah dengan tersungkur. Ya Allah, selama ini aku sudah menyia-nyiakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai jiwa kita bertaubat kepada Allah dan kita perbaiki. Itu saya menitipkan itu. Dan malam ini Masya Allah, ini dilakukan oleh yang saya baca di dalam Al-Quran. Saya sebenarnya tadi ingin menyampaikan tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Hannah, istri dari Imran. Menemani Imran, orang yang soleh, yang diuji oleh Allah, tidak memiliki putra-putri sampai di usia yang sangat senja, tapi tidak berputus asa. Setiap pagi Bunda Hannah selalu ke belakang melihat kebun pohon-pohon zaitunnya. Dipandanginya langit, dipandanginya setiap pucuk-pucuk pohon, dahan-dahan mana yang punya daun baru, mana yang berbunga baru. Dia perhatikan semua dengan kalau sekarang ini spelling mengingat Allah SWT dengan sangat indah. Seorang ibu mampu mengaktualisasikan semua keindahan yang dia lihat dalam bentuk pujian kepada Allah. Itu Ibunda Hannah. Mantap sekali. Putrinya Ibunda Maryam begitu sangat, perempuan suci ini sangat khusyuk di dalam doa-doanya setiap hari. Dihabiskan waktunya untuk mengingat Allah di Baitul Maqdis. Sampai kalau dia sedang berdoa, itu pintu langit itu terbuka lebar. Masya Allah. Perempuan pembuka pintu langit itu adalah Ibunda Maryam. Mau nggak aku bilang gitu? Sahabat Umi, sahabat di dunia bersama di surga.